Jadi nanti ketika pasien datang ke rumah sakit, nanti pihak rumah sakit tetap sama ya, seperti biasa, mengkonfirmasikan ke pihak Jasara Harja wilayahnya masing-masing ya di sana ya. Nanti tinggal hubungi ke pihak Jasara Harjanya. Nah, nanti dari pihak Jasara Harjanya akan daftarkan nih di sistemnya Jasara Harja atau di CGR-nya ya. Dan nanti akan ngeling langsung ke sistemnya Admedika nih. Nah, setelah itu nanti jika Jasara Harja sudah terbitkan nih yang namanya surat jaminan awalnya, sama ya seperti tadi untuk rawat inap pada umumnya, nanti dari surat jaminan awal itu akan dikirimkan kepada rumah sakit dan ke Admedika nih. Nah, ketika sudah dikirimkan untuk surat jaminan awal ke rumah sakit, nanti dari rumah sakit tinggal buka sistem di Admedikanya seperti biasa, seperti nanti ya akan dijelaskan oleh Pak Agung untuk sistemnya. Nanti tinggal dibuka aja di sistemnya. Nah, setelah itu nanti mulai dari case monitoring berjalan, nanti tinggal dari rumah sakit konfirmasi aja ke Admedika nih untuk misalkan ada biaya sementara atau misalkan ada biaya tindakan gitu ya. Konfirmasi nanti bisa ke Admedika nih. Sampai dengan pasien pulang ya, atau pasien dinyatakan boleh pulang nih, atau dalam kata lain sampai billing akhir ya. Nah, ketika billing akhirnya sudah dikirimkan nih kepada Admedika, nanti dari kita akan mengirimkan surat jaminan akhir ya. Dari surat jaminan akhir nanti sudah dikirimkan ke rumah sakit ya. Nah, nanti pasien boleh pulang tuh. Nah, setelah itu untuk penagihannya bagaimana? Nanti untuk penagihan seperti biasa dari rekan-rekan langsung kirimkan ke pihak Jasara Harjanya. Seperti itu untuk alur Jasara Harjanya. Itu. Jadi nanti di sini kita hanya sebagai verifikasi saja nih. Peran Admedika untuk Jasara Harja di sini kita hanya sebagai verifikasi ya sampai dengan pasien pulang. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman di rumah sakit ada yang mau ditanyakan dari alurnya. Jadi kurang lebih untuk alur pertamanya sih sama saja. Itu. Lanjut dulu. Ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman? Lanjut dulu aja, Mas. Kalau untuk Jasara Harja penjelasannya hanya seperti itu aja sih Pak. Sebenarnya perbedaannya. Itu. Jadi tidak ada penjelasan lainnya untuk alur seperti itu. Mungkin bisa dilanjut ke Pak Agung kembali. Saya balikan ke Pak Agung untuk demo sistemnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Satrio. Jadi bedanya di depannya aja, pendaftarannya aja ya Mas Satrio. Betul. Depan dan ketika penagihan. Jadi penagihan jadi tidak dikirim ke Admedika, melainkan langsung ke Jasara Harja wilayahnya seperti itu. Oh gitu. Paling dengan Admedika itu hanya sampai dengan pasien ketika sudah masuk rawat inap ya, masuk rawat inap sampai dengan pasien pulang. Halo? Sudah sampai di situ aja. Itu saja. Oh, betul. Oke. Terima kasih Mas Satrio. Oke, baik. Sama-sama. Mungkin boleh kita sekarang kita masuk ke aplikasi ya, aplikasi untuk pelayanan peserta Admedika. Sebentar. Ini. Ya, udah kelihatan ini aplikasinya? Sudah. Udah, oke. Nah, ini aplikasi Admedika ini cuma masuk aja nih ke link ini nih, https mobile.admedika.co.id/edc. Jadi bisa di Mozilla, bisa di Google Chrome. Ini linknya nanti saya buatkan user passwordnya untuk Aso Yutia. Karena begitu masuk ke link ini nanti minta user password. Nanti kalau udah ada user password masuk, tampilannya seperti ini. Di sini nanti pendaftaran kasir rumah sakit Aso Yutia gitu. Ini aplikasinya. Nah, ini ada menu-menu atau fitur-fiturnya. Di sini ada video.
Kalau kita Di era buka, digital saat ini, Admedica terus berinovasi dalam biasalah itu video profil Admedica. Jadi kalau ada waktu senggang bisa ditonton. Terus ada ini juga ada penjelasan terkait aplikasi Admedica. Di sini ada client info. Client info ini adalah list asuransi parsial dan Admedica full TPA. Ini bisa dilihat ini masuk ke asuransi apa sih nih? Parsial atau yang full TPA. Nah, ini dari service. Parsial ini Aspire. Kalau Aspire ini yang otomatis bisa dilayani nih, yang PKS-nya dengan Admedica. Parsial ini yang harus kerjasama dulu nih asuransinya dengan asuransinya. Ini ada helpline, ini nomor telepon untuk konfirmasi penjaminan. Masing-masing asuransi, masing-masing nomor penjaminannya beda. Seperti Signa nih, Signa ini ada 4, ada 5 di Admedica. Nomor teleponnya beda-beda karena timnya beda. Oh sorry, yang Signa US sama yang Signa Gimi sama. Jadi tapi dilihat aja di sini karena emailnya beda. Nah ini semua ada di sini. Kalau untuk konfirmasi terkait obat, diagnosa, tindakan ini bisa ke nomor ini ya. Ada emergency number-nya juga, ini di WA dulu aja. Nah kalau untuk yang parsial nih di sini ada alamat dan nomor telepon. Jadi kalau mau kerjasama bisa di follow up dari sini nih. Misalnya ada peserta dari Takaful, asuransi Takaful ke Asuyutiah karena belum kerjasama, belum bisa dilayani, tapi Asuyutiah mau kerjasama nih, nah bisa follow up ke nomor ini. Atau kirim surat ke nomor ini, ke alamat ini. Jadi bisa di follow up untuk kerjasamanya nih untuk yang parsial. Bisa lihat di list klien info. Selain nomor penjaminan, di sini juga ada nomor asuransinya untuk yang parsial. Manage care kita skip dulu aja. User guide ini tutorial penggunaan aplikasi ini sih sebenarnya. Nah ini accepted card. Accepted card ini adalah list asuransi dan perusahaan yang tergabung dalam full TPA atau Admedica Aspire. Jadi list ini adalah asuransi dan perusahaan yang sudah bisa dilayani di sana di Asuyutiah karena PKS-nya sudah dengan Admedica langsung. Nah, ini sekarang ada sekitar 107 176 sekarang. 177 ada yang baru nih PT Shopee Food Indonesia. Ini mereka baru gabung sih bulan ini. Mereka ada rawat inap kecelakaan. Ini buat drivernya kayaknya nih. Jadi kalau kecelakaan rawat inap Shopee Food drivernya ini pakai Admedica. Belum dimasukin di sini. Nah ini ada di menu accepted card. Nanti bisa dilihat di sini. Ada Lemonilo, ada jasa pelabuhan, ada banyak. Ada 177. Helpline ini isinya sama seperti klien info ya, tapi sama nomor penjaminan masing-masing asuransi. Presentasi slide yang tadi saya informasikan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kasir lupa untuk kategori biaya dental misalnya kan ada bisa nyentuh di sini, bisa lihat di sini. Kategori biaya untuk alur juga bisa lihat di sini di
presentasi. Checklist klaim itu belum ya, diabaikan dulu aja. Nah, ini aplikasinya. Di sini ada kotak merah eligibility, ini untuk pendaftaran. Kotak biru discharge untuk kasir. Kotak kuning ini e-card. Jadi ada beberapa asuransi udah pakai e-card. Mereka nggak pakai kartu fisik lagi. Nanti kalau datang bawa handphone dan kartu identitas. Nanti di handphonenya itu ada aplikasi itu, ada My Art Medica atau aplikasi lain dari asuransinya. Nah, itu bisa pakai e-card nanti. Nanti kita coba. Nah, ini sekarang misalnya kita simulasi pasien datang bawa kartu ke bagian pendaftaran. Bagian pendaftaran klik eligibility, lalu input nomor kartunya nih, misalnya 8.000 99 12 000 6677. Nah, kotak-kotak kecil ini adalah tujuan si pasien, coverage-nya nih. GP ini untuk rawat jalan, ANS ini untuk rawat inap, MAT ini untuk persalinan, SP ini untuk cek hamil, optik ini untuk kacamata, dental ini untuk rawat gigi, lab ini paket khusus, ini biasanya untuk medical check up dan imunisasi biasanya ada di sini. Par ini diabaikan aja karena farmasi obat itu ada di item rawat jalan. Sekarang kita coba rawat jalan ya. Klik GP. Nah, ini tadi nih kalau misalnya mau kita lihat si pasien ini manfaatnya apa aja sih? Nah, ini ada manfaat untuk rawat jalan, biaya admin, untuk spesialis, dokter umum, tes diagnostik per tahun, obat per tahun, fisioterapi per kunjungan. Terus di sini ada eksesnya itu dibayar di tempat, administrasinya dijamin, non medisnya tidak dijamin kalau misalnya tidak benar. Dokter spesialis, fisioterapi, diagnostik, kosmetik, kongenitalnya tidak dijamin. Nah, ini kecelakaan lalu lintas dijamin, obat, vitamin. Nah, ini vitamin di sini ada kategorinya. Vitamin dijamin sesuai indikasi medis, ada yang terdaftar di dalam MIMS. Ini bisa dilihat di cek manfaat dan TC. Jadi sebelum klik eligibility yang di bawah, pastiin lagi nomor kartunya udah benar, tujuannya juga udah benar, cek manfaatnya juga udah, lalu klik eligibility. Oke, jadi kartu tidak bisa digesek karena sebelumnya belum ditutup. Ini mungkin udah dipakai, sebenarnya udah ke tempat lain. Kita pakai nomor lain aja. Atau sebentar, kita tutup dulu aja deh. Salah geprek apa ya? Oh iya iya kau sabar aku. Kita mau hidup lantai bayang. Kau. Aku gak seneng ayam mas Ale. Ayam tepung ya. Iya. Iya. Oh. Mas Satrio, mungkin ada nomor lain Mas Satrio? Ya boleh Pak Agung.
Saya bacakan. Sebentar. Di 8.000. Sebentar. Udah kelihatan ya aplikasinya? Udah. Oke, 8.000. 8.099 99 12 12 triple 0 41 41 triple 6. Oke. Coba ini nomornya Mas Satrio nih. Oke, ini penjaminannya nih. Jadi Mas Satrio dia yang dijamin itu biaya admin, dokter umum, dokter spesialis, obat, tes diagnostik, dan fisioterapi. Jadi Mas Satrio bisa spesialis dengan rujukan, kecuali yang 4 ini bisa langsung. Kalau dapat vitamin suplemen, Mas Satrio itu nggak dijamin. Nanti kalau ada ekses, Mas Satrio bayar langsung. Ini di print 3 lembar. Satu untuk tagihan Kat Medika, satu untuk Mas Satrio, satu untuk Asoyutia. Oke. Nah ini ada download form RJ dan Gigi Kat Medika. Klik coba. Nah ini tadi salah satu syarat kelengkapan berkas tagihan ya, karena ada formulir asuransi ya. Nah ini formulir klaimnya, di print, di fotokopi, nanti diisi. Oke, ini pendaftarannya udah selesai. Mas Satrio diperiksa sama dokter, sudah selesai. Mas Satrio ke kasir untuk pengesahan administrasi. Di kasir itu klik discharge kotak biru, input lagi nomor kartunya, petugas kasirnya 8.000, 99, 12.000, 41, triple 6. Klik cek. Aku zoom, Fis. Nah ini untuk input biaya ya. Sebelum input biaya, klik dulu diagnosanya. Ini kita pakai ICD-10, ada kurang lebih 11.000. Ini sama kayak BPJS sih sebenarnya. Jadi kalau tulisannya benar, spellingnya benar, insya Allah ada sih diagnosanya di sini. Misalnya apa ya? Misalnya ISPA lah ya, umum. Diklik. Jadi diagnosanya adalah acute upper respiratory infection of multiple ISPA. Biaya adminnya di sana berapa? Diisi 10.000 misalnya. Ke dokter spesialis dia 150.000. Dokter umumnya 100.000. Tes diagnostiknya dia misalnya 200.000. Obatnya misalnya 300.000. Fisioterapinya kosong. Di sini ada remarks atau catatan. Ini kalau misalnya ada yang mau diinformasikan boleh diketik di sini. Misalnya sebelumnya konfirmasi Kat Medika nih, ACC, obat. Konfirmasi dengan Mbak Ica misalnya. Misalnya. Atau misalnya, nah ini bisa diketik di situ. Tapi kalau misalnya nggak ada yang mau diinformasikan ya dikosongkan. Sebelum klik discharge yang di bawah, cek lagi dari atas, nomor kartunya benar, diagnosanya benar, biayanya juga ada sesuai, baru klik discharge. Oke, nah ini tadi hasil dari penuntutan biayanya nih. Diagnosanya J06, biaya adminnya 10.000, dokter umumnya 100.000, spesialisnya 150.000, obat 300.000, tes diagnostiknya 200.000. Jumlah biaya 760.000, dibayar asuransi full 760.000, dibayar pasien 0.
Jadi Mas Satrio ini nggak ada ekses. Di print 3 lembar, satu buat Mas Satrio boleh pulang. Transaksi selesai untuk rawat jalan. Kita coba lagi untuk yang lainnya. Misalnya apa nih? Rawat inap belakangan aja. Cek hamil misalnya. Ada kan ya cek hamil di sana ya? Halo, Cek hamil. USG 8.000. mil. Cek hamil dan lewat USG anak ini. 41 triple. Oh ini Mbak Satrio ini, bukan Mas Satrio. Takut. Cek hamil. Cek hamil. Cek hamil ya, cek hamil. Eligibility. Benefit cek hamil limitnya 350.000. Vitamin suplemen dijamin sesuai resep dokter. Karena kan orang hamil itu kan dapetnya cuma suplemen sama vitamin aja ya. Yang dijamin sesuai resep dokter, tapi berapa banyaknya itu sesuai resep dokter. Ini di print 3 lembar sama lalu diperiksa. Setelah itu ke kasir. Untuk lagi nomor kartunya 41 klik cek, isi diagnosanya dulu. Diagnosa standar untuk cek hamil adalah Z34, supervision of normal pregnancy. Kalau setelah melahirkan itu Z39. Jadi setelah melahirkan. Tapi kalau sebelum melahirkan ini Z34. Ini MCD referral ini diabaikan aja. Langsung aja isi biayanya. Misalnya 400.000, ini juga paket ya. Ini cek hamil ini udah biaya dokter, obat, USG mungkin. Nah ini masuk ke cek hamil. Di maksa ini biasanya kehamilan 20 minggu misalnya. Biasanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. sebelum klik discharge yang di bawah. Oke. Ini klik discharge yang di bawah, nomor kartunya, diagnosanya benar, biayanya sesuai. Klik discharge. Ada dua ki 1, 2, 3. Satu, Oke. 2, Pasien Satrio Luhur. 4 faktur, 4 inputan, tidak ada fakturnya. Z34, limit cek hamil 350.000, jumlah biaya 400.000, Inputannya. dibayar asuransi sesuai limitnya si pasien ya. Fakturnya tapi tidak ada inputannya. Dibayar pasien ada 50.000, ada eksesnya nih. Ini 50.000 dibayar di tempat. kebayoran harusnya, bukan PT. Jadi berarti MP. kalau pasien udah bayar eksesnya baru boleh pulang. I tanpa PPN Udah selesai untuk cek hamil. 75.500. Clear. Kita coba lagi untuk dental ya. K Dental 8.000 tanpa PPN kantor. 41 triple. Iki karo iki Dental. ini gini gratis sih. Isinya Klik eligibility. belum ada fakture tapi berat aku iki memang ngono soalnya iki ki surat jalan jadi Iya. tak pakai masa fakture nah ngono ki aku ya ngene ae, Mbak. Iya, soalnya ketika kode Yeah. surat jalan. Untuk rawat dasar dia limitnya 100.000, rawatan gusi 25.000, pencegahan 25.000,
kompleksnya 50.000, gigi palsunya 120.000, perbaikannya 50.000. Ngene tadi. 80% jaminan asuransi, ekses dibayar di tempat. Ini pasti ada ekses ya. Studi. Karena yang dijamin 80%. Apa nih? Faktor aku. Sing wis Print, minggu kemarin sama yang belum inputan. pasien diperiksa, terus udah selesai, Kan nanti aku di kasir, dikasih discharge. faktur dataku biasanya. 8.000, 99, 12.000, Oh, ya wis gak usah. Sing iki sing 41, triple nol. kalian baik. Berarti kita kayak masuk surat jalan. Klik cek. Nominal ya. Diagnosanya apa sih kalau itu misalnya apa? Misalnya tadi dia itu Mas Satrio Sing tambal gigi dan scaling misalnya. cuma sing iki faktur baru. Tambal gigi masuk kemana tadi kalau berdasarkan kategori? Ini Kita lihat ada di sini. tambal itu masuk ke perawatan dasar. Nah, Scaling masuk ke pencegahan. Oke. Jadi semua biaya yang terkait tambal gigi itu masuk ke iki ya. perawatan dasar. Iki Rama. Oh, BPJS. Misalnya berapa? Misalnya 200.000 misalnya. Scalingnya, semua biaya terkait scaling itu masuk ke Kan pencegahan sedikit tak input nang gune lapas juga. Nah, sing berdasarkan kategori tadi ya. tak input. Misalnya scalingnya 250. Papat limo. Nggak ada lagi biaya. Oke. Klik discharge. Hilang lo ya. Lontong tanpa lontong apa Nah bisa? ini lagi. Diagnosa K04.0 sesuai putih, awat dasarnya 100.000, Iya. pencegahannya 25.000. Oke. Itu sesuai limitnya dia pada saat pendaftaran tadi ya. Awat dasarnya dia itu limitnya dia 10.000. 100.000. Pencegahannya 25.000. Padahal di sini 80% jaminan asuransi. Karena sebenarnya kalau 80% dari 200.000 itu kan sebenarnya 160.000 ya. Tapi yang dijamin adalah maksimal limitnya dia. Yang diambil oleh asuransi itu bukan 80% dari biaya, tapi maksimal limitnya dia. Maksimal limitnya dia adalah tadi 100.000 untuk rawat dasar. Jadi bukan 80% dari 200.000, tapi 100.000 karena maksimal limitnya dia 100.000. Pinter ya asuransi ya. Terus untuk scaling 250.000. Kalau 80% dari 250.000 itu kan berapa ya? Ya segitu deh. Tapi yang dijamin adalah 25.000 karena tadi di pendaftaran maksimal limitnya si pasien untuk pencegahan itu 25.000. Jadi yang diambil asuransi itu bukan 80% tapi maksimal limitnya dia Wes. 25.000. Jumlah biaya 450.000, dibayar asuransi 125.000, dibayar pasien 325.000. Ekses dibayar di tempat. Jadi 325.000 si pasien bayar cash. Teman-teman di kasir juga harus tagih nih 325.000 nih ke si Satrio. Oke, Mas Satrio udah bayar, baru boleh pulang. Clear, selesai. Kita coba apa lagi nih? Mau coba apa lagi? Lab kartunya beda sih, belum disetting kartunya. Sama jadi kalau misalnya mau medical check up ada imunisasi, input nomor kartunya, pilih lab. Nanti saya coba dulu deh ya 16. Lab. Oke,
paket khusus medical check up. Oke, udah di medical check up. Diagnosa untuk medical check up itu standarnya adalah yang sering dipakai itu Z00 General Medical Examination. Ini yang sering dipakai kalau medical check up nih diagnosanya. Misalnya berapa nih ya? 500.000 misalnya. Klik discharge. Oh kan ini salah, masih settingannya masih salah untuk medical check up. Jadi harusnya sih tampilnya di sini sama medical general check up gitu. Cuma ini karena belum disetting ya. Oke, medical check up udah selesai. Kita coba rawat inap. Sebelum rawat inap kita terapi dulu. 8.000, 9.000. Rawat inap dan persalinan ini sama ya. Jadi ini sebenarnya sama. Kita cek manfaatnya apa sih? Oh ini dia nih. Biaya kamar, ICU, biaya kamar, aneka perawatan, visit dokter, ambulan, pos rawat inap, spesialis, bedah besar, bius kecil. Nah ini bisa lihat di sini sih sebenarnya nih Pak tadi. Karena kan ini di struk kan nggak mungkin tampil nih ya. Yang di struk yang tampilnya itu cuma biaya kamar dan ICU. Nah ini item-item manfaat si pasien nih ada di tadi di cek manfaat dan TC. Kalau rawat inap agak banyak ya untuk ketentuannya. Cuman berapa besarnya nggak ditampilin sih di sini. Nanti bisa tanya ke petugas Admedika deh. Kalau misalnya bedah kecilnya berapa, biaya kamar kecilnya berapa, bedah komplikasi, biusnya berapa, nah ini. AMS, diagnosa awalnya nggak usah diisi juga nggak apa-apa, tapi kalau udah ada boleh diisi juga. Tapi biasanya kan diagnosa masuk dengan diagnosa pulang suka beda ya, bisa dikosongin aja. Mana ya, kompor tanam mahal ya. Nah ini tadi biaya kamar 100.000, ICU-nya 200.000. Jadi dengan 100.000 si pasien masuk kelas berapa nih dia ICU-nya. Nah di sini ada surat laporan medis awal. Ini bisa yang tadi nih di print nih, diisi, di print, kirim ke Admedika. Ini surat pernyataannya. Ini juga diisi, nanti dikirim ke Admedika juga. Kalau ini untuk yang maternity, untuk persalinan. Kalau ini kan laporan medis awal untuk yang rawat inap umum. Ini untuk yang persalinan. Sama ada dia ini tadi. Kok malah mengok tengah lapar? Loh, ya udah mau istirahat ya. Ini tadi di print tadi laporan medis awal dan surat pernyataan, kirim ke Admedika, nanti Admedika terbitkan surat jaminan awal ya. Kalau Admedika udah
kirimkan surat jaminan awal, pasien rawat inap, halo, 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 Ya Mas, dilanjut aja. lanjut aja ya. Ya. Buku Oke, tinggi nih. jadi nanti sama perawatan tadi ada monitoring, nanti pasien pulang, Takut ya, petugas kasir kirim rincian biaya ke Admedika terbitkan surat jaminan akhir. Jadi baru pasien boleh pulang. Nah, bedanya kalau untuk rawat jalan, kasir tutup transaksi. Tapi kalau untuk rawat inap, yang tutup transaksi itu di Admedika. Jadi kalau Admedika udah keluarkan surat jaminan akhir, pasien baru boleh pulang. Itu udah selesai. Nah, kita coba untuk yang e-card ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk yang apa? E-card, pasien datang bawa aplikasi dan kartu identitas. Nanti bagian pendaftaran klik eligibility. Kalau pakai kartu fisik diisi nomor kartunya, tapi kalau kalau untuk e-card dipilih dulu nih dia mau kemana. Misalnya ke rawat jalan. Oke, eligibility, pilih dia mau kemana, baru klik e-card. Nah, nanti QR code ini di-scan nih pakai handphone si pasien. Nanti setelah di-scan, baru tampil sama seperti pendaftaran menggunakan aplikasi Admedika. Nanti ada biaya obat, dokter, tes diagnostik. Jadi sama sih alurnya, cuma beda di pendaftarannya aja. Jadi begitu di-scan nanti tampil sama seperti pendaftaran menggunakan kartu. Di kasir juga begitu nanti. Oke. Nah itu untuk ini ya. Untuk penggunaan aplikasinya. Nah ini ada kotak hijau, ini more menu. Nah ini jadi kalau tadi laporan medis awal dan surat pernyataan dikirim ke Admedika, ini lewat ini ya. Nah kan tadi nih daftar rawat inap nih Mas Satrio. Dipilih kotak tanda panah ke bawah, pilih e-docs, pilih e-form. Nah ini laporan medis awalnya diupload di sini, surat pernyataannya diupload di sini. Nanti Admedika terima, Admedika keluarkan surat jaminan. Jadi bukan lewat email ya, bisa lewat email tapi mungkin agak lama. Lebih baik dari sini tadi, dari kotak hijau, open case, pilih atas nama siapa tadi. Pilih tanda panah ke bawah, pilih e-docs, upload, dan activity log. Pilih e-form. Laporan medis awal, surat pernyataan. Terus nanti kalau misalnya dalam masa perawatan ada yang mau di-upload itu ACC tindakan atau ACC obat. Bisa di sini surat konfirmasi medis, terus misalnya billing sementara bisa ke sini, formulir biaya, surat penjaminan. Oke. Nah, terus ada lagi billing tagihan. Jadi ini untuk rawat jalan, untuk tagihan ya hard copy ya, copy yang dikirim ke Admedika harus ada surat pengajuan klaim. Untuk buatnya itu misalnya di sini asuransinya ya, Admedika. Coverage-nya rawat jalan, date-nya itu periodenya ya, misalnya
periode tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya. Itu contoh ya. Dipilih tanggal 1 sampai 30 gitu. Periode transaksi. Lalu klik search. Di input invoice-nya, jadi kan udah dibuat invoice-nya. Tanggal invoice-nya. Nah, ini yang mau ditagihkan nih. Dikosongin dulu kotaknya, yang mau ditagihkan apa nih misalnya. Dua inilah misalnya. Tiga deh. 3 transaksi ini yang dipilih. Misalnya dari dalam 1 bulan ada 3 transaksi ini yang mau ditagihkan. Cek hard copy. Ini jadi di input dulu biayanya. Sesuai nama yang di kanan. 1.150.000. 3 transaksi ya. Satu yang luhur, Nur Rahman, satu yang luhur. Hard copy. Nah, ini harus ada yang diupload nih. Dummy file. Bebas, filenya bisa apa aja, bisa file kosong, bisa file Excel, bisa PDF, atau apa aja bebas. Itu diupload. Ini contoh ya. Nah, ini udah sukses. Kita masuk ke invoice notification. Masukin invoice-nya, tanggalnya juga. Tadi totalnya berapa? 1.150.000. Oh, ini 1.150.000. Tanda panah ke bawah. Diklik pengajuan klaim provider. Nah, ini dia nih. Ini di print, ditaruh di depan hard copy yang mau dikirim ke Admedika. Jadi salah satu syarat pengajuan klaim selain yang ada di slide tadi di presentasi ini belum diupdate ya. Selain ini ada juga ini pengajuan klaim provider. Ini di depannya kan ada. Jadi selain rekapitulasi, invoice, ada ini juga. Oke. Itu aja dari saya untuk sosialisasi. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman? Apa? Sedikit ya. Mungkin kita belum bisa mencoba ya Mas ya, kalau belum Ya, belum sambil punya jalan, benar, sambil jalan. belum punya ini akunnya. Jadi mungkin kita kalau diperbolehkan nanti setelah dibuatkan akun, kita dikasihkan contoh, mungkin kita dikasihkan contoh untuk pasien, dikasihkan Kartu tes ya. nomor kartu lah ibaratnya, untuk dijadikan contoh pembelajaran untuk teman-teman aja. Iya, siap. Jadi setelah ini nanti saya ini Pak kirim berita acara namanya. Acara nanti tanda tanganin sama Pak Mustaqim atau PIC di sana, dicap, kirim balik ke saya, nanti saya online ini statusnya. Saya buatin ini juga, user passwordnya saya buatin juga, berita acara, sama saya kirim user passwordnya. Oke, gitu. Ya. Mungkin nanti sore atau besok ya. Iya, enggak apa-apa. Ya. Itu aja sih Pak Mustaqim dari saya. Oh ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Mustaqim? Mungkin itu aja sih dari saya, cukup. Nanti minta mungkin segera dibuatkan akun ya, sama biar nanti kita bisa coba
sendiri sebelum benar-benar kita menerima pasien dari pihak asuransi Admetika gitu aja. Ya, siap. Ini juga kalau ada kendala sih bisa konfirmasi ke saya aja. Oke, sama jenengan, sama Anda, Mas. Saya Agung. Oke, Atau Mas Satria juga boleh. Oke, Ya. Tapi sebelum itu kita foto-foto dulu dokumentasi. oke, boleh. Nah, ya, kita sebentar. Ya, diaktifkan. Nah, kita bisa yang lain mungkin bisa di Oh, ya, bagus. Ya, yang lain coba. sebentar. Ani di Ani. Sebentar. Oh, Oke, nggak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa. Begini. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi nih, Bu Yusa mungkin. Benar. Mbak Ika. Terima kasih Oke. Pak Mustaqim, Bu Yusa, teman-teman di Rumah Sakit Asyitia, waktunya mudah-mudahan lancar ya Admedika di sana, ramai. Amin. Ya, saya Agung, mohon izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin pamit ya.